Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sahabat onlineku. Masih ingat kan denganku yang di konten sebelumnya membahas tentang Survei DTKS warga desa Mening Tengah bersama pejuang muda Kementerian Sosial Republik Indonesia? Kalau belum, saksikan ya dan komen. Nah, kalau di konten kali ini aku mau bercerita dan sekaligus memberikan sedikit tips atau motivasi mengenai pembuatan skripsi. Kalaunya ada kesalahan dan kekurangan yang pastinya ada nantinya di dalam konten ini, komen saja ya. Berikan nasihat atau tanggapan tentang kebenaran agar bisa memperbaiki ke depannya nanti. Sebelum ke cerita perjalanan pembuatan karya tulis ilmiah ini, yaitu bentuk skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan, sedikit ingin memberikan gambaran bahwa mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan mengerjakan bermacam-macam tugas mulai dari semester 1 sampai 5. Bisa membuat makalah lalu dipresentasikan, booklet, proposal skripsi, esai, dan tugas lainnya. Nah, di semester 6 sudah mulai latihan praktikum, khususnya yang prodi ke arah pendidikan, sering membuat RPP. Dan kegiatan di semester 6 ini yaitu kegiatan PPLA. Serta sudah boleh mengerjakan judul atau mengajukan judul dan bisa seminar proposal skripsi. Nah, selanjutnya di semester 7 ada kegiatan PPLB dan KKN. Dan dalam tugas akhir pada perkuliahan adalah penulisan karya tulis ilmiah bentuk skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau hasil pengembangan. Ya, langsung saja aku akan bercerita. Dan di dalamnya ada sedikit tips atau motivasi dalam separuh perjalananku tentang pembuatan skripsi. Berawal dari pembuatan judul. Judul muncul karena ada suatu permasalahan, yaitu yang sering disebut latar belakang masalah. Tips dariku dalam mencari suatu masalah, yang pertama, fokuskan ke arah bidang mana skripsi kita yang mau dibuat dan kita mempunyai keahlian dasar dalam bidang tersebut. Setelah itu baru kita lihat keadaan sekitar kita yang ruang lingkup ingin kita teliti. Di saat permasalahan nampak, maka kita ke langkah menyusun judul. Dalam menyusun judul, carilah referensi di media sosial, yaitu di link Google Scholar. Dan dalam pembuatan isinya pun agar mudah perlu banyak-banyak referensi, baik dari karya tulis ilmiah di media sosial atau dari buku-buku dan lain-lainnya. Dalam setiap langkah yang terlaksana, semuanya tak luput dari kehendak dan perbuatan Allah. Aku selalu merasa dipermudahnya, walaupun kadang ada rintangan yang datang, namun kemudahan pasti yang selalu dirasakan. Selanjutnya, langkah pengajuan judul ke dosen penasihat. Awalnya takut, gugup, sangat gugup, khawatir. Judul yang kucoba diajukan adalah judul dari tugas proposal skripsi pada mata kuliah metodologi penelitian. Di detik-detik persetujuan dari dosen penasihat muncul pertimbangan bahwa judulku akan memberatkanku nantinya saat penelitian dengan alasan-alasan yang beliau sampaikan. Di sana apakah aku berkecil hati? Tidak sama sekali. Karena sebelum konsul, aku menguatkan diri dengan sebuah kalimat. Jika judulku diterima, maka insya Allah yang terbaik. Dan jika judulku pun ditolak, aku yakin itu juga pasti yang terbaik. Karena itu sudah kehendak Allah. Apabila ditolak, pasti ada suatu hal
Bisa saja kalau judulku diterima, nantinya aku akan kesulitan dalam melaksanakan penelitian. Allah lebih mengetahui yang terbaik untukku. Dosen penasihatku menyarankan untuk merubah judulku sedikit, namun ruang lingkupnya yang tak jauh dari yang kuinginkan. Setelah konsol lagi sesuai saran dari dosen penasihat dan seterusnya disetujui beliau. Langkah selanjutnya pengiriman judul dan gambaran singkat sesuai format ke PTGI melalui link Simadu. Kurang lebih 2 bulan aku menunggu kepastian dari judul skripsiku antara ditolak atau diterima. Di langkah ini pun seperti di awal ada ketakutan, gugup, khawatir. Namun sebuah kalimat lagi menguatkanku mengenai hasil ditolak atau diterima tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah berdoa, serius mengerjakan, lalu memasrahkan kepada Maha Pengatur kehidupan, yaitu pengatur sebaik-baiknya. Maka apapun yang keluar itulah hasil yang terbaik. Dan kalimat seperti di awal, jika diterima, alhamdulillah, masya Allah, itu yang terbaik dan dipermudah. Jikapun ditolak, maka itulah juga yang terbaik, karena kalau judul itu diterima, bisa saja nanti kita akan kesulitan. Kalimat-kalimat itu lagi yang menguatkanku. Singkat cerita, keluar pengumuman dan judulku dengan keterangan menghadap tim. Setelah itu, sedikit lagi terubah judulku dari bagian prodi. Apa aku berkecil hati? Tidak, walaupun sempat kebingungan dalam mengerjakan. Namun perlahan dengan serius, bismillah, ku awali dengan doa, ku coba dengan serius, ku pasrahkan kepada Maha Kuasa, kepada Allah. Kurang lebih 1 bulan proposalku selesai dan 2 kali konsul ke pembimbing 1, 2 kali konsul ke pembimbing 2. Alhamdulillah sudah mendapat ACC untuk diseminarkan. Tanggal 15 September 2021 aku seminar. Di saat itu beriringan dengan kegiatan PPLB, dan pada hari itu hujan mengguyurku sepanjang jalan mulai dari daerah negara sampai kandangan. Lagi-lagi ketakutan, kegelisahan, kegugupan, dan kekhawatiran yang kurasakan karena aku manusia yang pastinya banyak salah dalam menyampaikan. Qadarullah, berkat Rasulullah dan berkat guru-guruku, waktu seminar dilancarkan, Allah mudahkan dan tanpa revisian, hanya dengan catatan 1 kata dari penguji. Alhamdulillah, semua itu karena Allah, kehendak Allah, dengan izinnya dipermudah, kebenaran milik Allah. Singkat cerita, setelah seminar diberi waktu 2 bulan penelitian. Bismillah lagi ku kerjakan bab 1, bab 2, bab 3 skripsi itu dengan serius. Ku konsolkan dengan dospem 1 dan 2. Qadarullah, alhamdulillah dalam 1 hari itu juga di ACC bab 1, bab 2, bab 3 dan bisa melanjutkan penelitian. Begitu baiknya Allah berikan kemudahan. Lalu langkah penelitian. Di langkah proses penyusunan bab 4, aku merasakan bermacam-macam rintangan atau ujian. Dari ujian kemalasan diri, pusing dalam menyusun, sulit dalam mendapatkan data, dan rintangan atau ujian lainnya. Aku berdoa untuk selalu dikuatkan dan dijauhkan dari kemalasan. Beberapa kali konsol dengan beberapa kali revisian. Pernah sekali konsol, dosennya ternyata tidak jadi ke kampus, tapi tidak membuat aku kecewa. Kupikir mungkin ada kesalahan dari pengerjaanku, makanya tidak diizinkan konsol. Singkat cerita, di awal bulan Desember, dengan waktu beriringan aku konsol, langsung mendapat ACC dari dospem 1 dan 2. Alhamdulillah dengan waktu yang tepat, dalam 2 bulan skripsiku selesai. Doakan ya, aku diperlancar menuju ke langkah selanjutnya dan mendapat ridha Allah.
Pesanku, intinya dalam mengerjakan sesuatu, ingatlah 3 hal, yaitu berdoa pada Yang Kuasa, berusaha semaksimalnya, dan hasilnya serahkan padanya. Apapun ketetapan dari Yang Maha Kuasa, itulah yang terbaik untuk kita. Takut, gelisah, khawatir, dan gugup itu pasti ada. Namun jika kita sudah berdoa, berusaha, dan ingat memasrahkan hasil kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah apa yang ditakdirkannya itulah yang terbaik. Dan mari kita berdoa semua selalu dipermudah dalam segala urusan, selalu ditakdirkan dalam kebaikan, dan selalu diridai Allah di setiap perbuatan. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan kisahku. Nah, itulah kisahku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dukungan kalian sangat berharga. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.